Kepada pemilik akun Fufu Fafa, saya tidak tahu ya, sekarang di Indonesia ini sedang heboh kasus Fufu Fafa Fengefri, mengerti maksudnya? Capek sekali tuh yang punya akun Fufu Fafa itu berusaha menutupi mati-matian akun Fufu Fafa. Afun lagi. Afun kuku papa ini Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya ya, dan bukan urusan saya untuk menyelidiki. Tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya, tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Kalau wanita, ladies aja nggak pantas. Gentleman ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren. Saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai KM di kelas 2B. Gitu ada ini. Ini yang aku ini pelajar SMP gentleman. Nggak usah kemana-mana ngomongnya. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Gerakan politik menggelombang tentang impeachment, tentu yang perlu dilakukan itu tidak perlu sampai ke sidang impeachment, tapi konsensus. Konsensusnya itu ada dua. Satu, udahlah ini anggap tidak ada dan rakyat diberitahu mau nerima anda tidak. Atau enggak usah impeachment, mundur. Bisa kan? Bisa. Maksudnya Mas Gibran mundur aja gitu? Iya. Kan bisa seperti dilakukan Pak Harto dulu, daripada sidang rame semua malah tambah jelek, lalu Pak Harto saya minta berhenti aja. Selesai. Berarti pemicunya eskalasi. Iya. Masa? Iya, waktu Pak Harto begitu. Iya, ini juga tergantung kekuatan di luar kan gitu. Kalau saya, iya lebih baik konsensus sejak awal aja. Misalnya partai-partai politik ya sudahlah, diminta Mas Gibran turun atau di-impeach. Bisa kan dalam waktu sehari 2 hari bisa dilakukan kalau kayak gitu. Sangat mungkin Gibran ini menderita beberapa penyakit kejiwaan.
dia menyebut skizofrenia, menyebut obsessive compulsiveness, dia sebut lagi psikopat, dia sebut lagi addicted. Jadi 4 bahasa yang saya dapatkan. Addicted terhadap Syahrini, kemudian skizofrenia, kerusakan jiwa yang akut parah, kemudian juga psikopat, ya. Ngeri itu orang psikopat ini kan, bisa berbuat hal-hal yang aneh gitu. Jadi dia punya ada obsesi tertentu, membayangkan tertentu Syahrini dan lain sebagainya kan. Nah, Dr. Tifa mengatakan ini orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut dia. Apalagi dia lihat mata Gibran itu kan, ngeri dia lihat matanya. Bayangkan anak 37 tahun sudah gelambir matanya udah turun banget kan sebelah kirinya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak bisa tidur setiap saat. Nah, karena itu ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, maka bisa jadi dia tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan pasal 169 huruf E, yaitu mampu secara rohani untuk menjadi wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau dia punya masalah, dia memimpin kita, dan memimpin dirinya saja dia bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ambil satu video yang bagi saya juga menarik. Sayang kalau kita lewatin begitu saja. Soal nasihat dari Agim ya kepada Fufu Fafa ya. Fufu Fafa, Fufu bendera. Jadi sahabat sekalian, dia memberikan nasihat ini, tetapi saya harus menjaga jarak dulu ya biar dia harmonis ya. Ya, saudara sekalian, Fufu Fafa itu Agim mengatakan menasihati Fufu Fafa supaya gentleman dan mundur saja, minta maaf, jangan bohong katanya. Ya. Coba kita lihat dan kita bacakan ya, walaupun tidak ada, dan kebetulan tadi saya baru bangun tidur ya, tidak ada salahnya kita mengupdate ini ya, karena menarik ya. Berpesan ke pemilik Fufu Fafa, soal bahaya kebohongan. Agim, tidak ada yang tersembunyi dari Allah ya. Fajar.co.id Jakarta. Pendakwa kondang Indonesia Kiai Haji Abdullah Agim Nasyar atau lebih dikenal sebagai Agim turut memberikan tanggapan terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yakni skandal Fufu Fafa ya. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, Fufu Fafa, susu bendera. Dalam pernyataannya, Agim menekankan pentingnya kejujuran dan pengakuan kesalahan dari pemilik akun tersebut ya. Agim menyampaikan bahwa setiap upaya untuk menutupi kebenaran pada akhirnya akan sia-sia. Indonesia ini sedang heboh kasus Fufu Fafa. Capek sekali itu yang punya akun Fufu Fafa itu berusaha menutupi mati-matian, ujar Agim dikutip dari unggahan akun X @bospurwa ya. Siapa sih Bospurwa nih ya? Dikatakan Agim, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah ya. Dan jika Allah berkehendak membuka sesuatu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Akun Fufu Fafa, Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun, ucapnya. Lanjutnya ada isu Fufu Fafa yang mewabah di Indonesia menjadi pelajaran besar. Mengingat pemilik akun sejauh ini emoh mengakui dirinya ke publik.
ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka, pasti dibuka sebutnya. Agim menegaskan bahwa dirinya tidak tahu siapa penulis di balik akun tersebut, dan menegaskan bahwa menyelidikinya bukanlah urusannya. Ya Allah, ia justru mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya tidak tahu siapa penulisnya dan bukan urusan saya untuk menyelidiki, tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya, tukasnya. Ya. Agim juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran dan bahaya kebohongan. Fu fa fa susu bendera. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun itu takut terbongkar. Ini pelajaran berharga, jangan bohong, Agim menuturkan. Ia mengatakan bahwa siapapun yang berbohong akan merasa lelah menyembunyikan kebenaran. Untuk pemilik akun Fufufafa, Agim memberikan saran agar mengakui kesalahan secara terbuka dan gentleman. Kemudian kepada pemilik akun Fufufafa sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Ngaku ini akun saya salah, saya akui perbuatan ini tercela, cetusnya. Agim menyarankan agar pelaku segera meminta maaf kepada masyarakat atas kehebohan yang ditimbulkan. Saya menyesali, mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Agim memberikan contoh. Selain itu, Agim juga menyampaikan bahwa pelaku harus menyadari bahwa dirinya masih jauh dari kata layak untuk memegang tanggung jawab besar. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya fokus memperbaiki diri saya terlebih dahulu sebelum berkiprah lebih banyak. Saya mengundurkan diri dari jabatan, ucapnya. Mana mau Fufufafa ya. Sebelumnya diberitakan Roy Suryo kembali bersuara terkait skandal akun Kaskus Fufufafa yang diyakini adalah milik Wakil Presiden Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Kali ini pakar telematika itu mengupas lagi isi podcast Bocor Alus Tempo yang berjudul Manuver Jokowi Melindungi Fufufafa yang tayang pada Sabtu 5 Oktober 2024 lalu. Melalui cuplikan video yang diunggah akun X @cakum pada Senin 7 Oktober, Roy Suryo menyebut bahwa pihak istana panik atas temuan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN yang menyebut Gibran adalah pemilik akun Fufufafa. Ternyata temuan BSSN ini mengejutkan karena akun Fufufafa yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid milik Wapres terpilih Gibran, sehingga membuat istana kemudian menjadi sedikit panik, ujar Roy Suryo. Meski temuan BSSN valid, kata Roy Suryo, Gibran tetap menyangkal sebagai pemilik akun Fufufafa. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan Gibran, tapi lagi-lagi yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya, ujar Roy Suryo. Dalam cuplikan video tersebut, Roy Suryo juga membeberkan ucapan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang mengakui bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran. Ternyata Kaisang mengamini bahwa akun Kaskus Fufufafa itu adalah kakaknya. Kata dia mengutip isi podcast Bocor Alus ya Tempo. Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY ini mengatakan ada upaya untuk membersihkan komentar akun Fufufafa sia-sia karena netizen telah menyimpan banyak bukti di media sosial. Ya, sobat RH sekalian, ya, Fufufafa susu bendera. Fufufafa batalin aja, ya. Jadi sobat RH sekalian, Fufufafa ya, itu nasihat dari Abdullah Jimnasyar ya. Kalau memang gentle laki ya akui saja, minta maaf dan mundur. Wah, itu berat juga. Satu, kategorinya laki-laki. Kalau laki-laki minta maaf, kalau akui dulu, kemudian minta maaf, mundur. Nah, itu yang nggak bisa kita jadi laki-laki kalau begitu ya. Jadi sobat era sekalian, ya, Agim juga pura-pura tidak tahu ya. Dia juga pasti mendapatkan informasi bahwa Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka ya. Tetapi sekali lagi sobat era sekalian, apakah Gibran mau mengakuinya atau tidak, ya itu urusan dia. Tetapi saya katakan kan, kalau dia tidak mengakui maka sesungguhnya dia melakukan kebohongan publik. Kalau seandainya nanti di kemudian hari
bisa dibuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik dia. Begitu saudara sekalian yang harus kita ketahui, harus kita pahami ya. Jadi kalau hari ini misalnya dia membantah terus-menerus ya, karena memang dia harus membantah, besok ya agak susah bagi dia untuk membantah ketika katakanlah atas perintah Prabowo Subianto harus mengakui apakah akun itu milik dia atau tidak. Iya berarti jangan-jangan ditempeleng. Tidak dipaksa untuk mengakui. Jadi serba salah ya, maju kena, mundur kena ya. Jadi saudara sekalian ya, Roy Suryo, Tempo bocor halus sudah mengatakan bahwa itu akun memang milik Gibran Rakabuming Raka dan juga netizen yang banyak akalnya. Ya, ada netizen yang kemudian menyamakan postingan akun Fufu Fafa dengan Cili Pari yang merupakan akun resmi cateringnya Gibran. Kemudian ada yang kirim duit melalui aplikasi GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming Raka melalui nomor telepon yang di-spill juga, yang didaftarkan di Solo dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kalau dikatakan seperti yang katakan Roy ya, 99,9% itu adalah Gibran, rasanya sulit membantah. Kalau orang lain, pemilik akun tersebut sudah lama orang lain itu ditangkap karena bikin heboh. Tetapi karena yang bikin heboh ini adalah wakil presiden terpilih diduga, maka ya diulur-ulur untuk mencari kambing hitam. Nah rupanya menteri yang ditugaskan untuk mencari kambing hitam itu tidak kunjung mendapatkan kambingnya. malah kambingnya mau dibawa ke Solo katanya ya. Oke saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan apa yang diimbaukan oleh Agim ya. Oke. Fufu Fafa ngumpet dari setelan pabrik, tidak jantel, makin gila negeri ini. Jepara hadir Bang RH. Kok tanya saya viralkan, beli katana dan kain putih saja, kasih kado Fufu Fafa. Harus demo seluruh Indonesia mulai dari mahasiswa sampai ormas, tokoh masyarakat dan tokoh bangsa, tokoh agama. Om Refli, siapa Ferry Amsari? Saya tidak update karena baru-baru ini sering muncul. Namun kata beliau dalam ILC kalau dia sudah kenal sejak lama dengan Bang RH. Dia adalah dosen dari Universitas Andalas Padang ya, Fakultas Hukum. Jadi ketika dia masih kuliah, saya udah kenal dia karena saya kenal dengan guru beliau ya, seperti sudah saudara, yaitu Profesor Saldi Isra yang sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Bung Refli, kalau Anies jadi Wapres Prabowo, maka lagu 2024 Anies Presiden ganti liriknya jadi Prabowo Presiden dan Anies Wakil Presiden. Ada-ada aja. Jadi 2024 Bowo Presiden begitu ya. Bowo jadi Presiden, Anies Wakil Presiden. Gak bisa Prabowo karena harus dua kata ya. Kemudian Bengkulu hadir Bang RH. Bang Refli, tak ada yang aman dari makar dari Allah. Allah lah sebaiknya pembuat makar ya. Kemudian Refli makin stres, kata Kalbi Akbar ya. Bang Refli Harun harus menjadi pemimpin oposisi kalau Rocky sama Gayot masuk kabinet. Kok Gayot sih? Gatot ya maksudnya. Oke. Kemudian semua bernyanyi. Bung Refli banyak buzzer di sini, pertanda harus buat segmen batik ya, bacain kritik. Oke. Kemudian Rafli, bukan Rafli tapi Refli ya. Refli pintar tapi stres, pakai bawa Agim, suruh urusin keluarganya dulu, jangan urus orang lain, stres, luar biasa. Oke, Fufu Fafa susuh, oke, 99,99%. Kambingnya nggak ketemu Bang, sisa hitamnya aja ini. Kemudian orang yang suka menipu dan pembohong tidak sepantasnya jadi pemimpin negeri ini.
Fufu Fafa, spill dong koleksi. Oke. Jangan Anies jadi wakil, saya ingin Anies jadi presiden. Sabar, sabar ya. Sabar, sabar, sabarlah dulu. Itu bikin malu kayak sama saja lempar. Oke. Fufu Fafa anaknya Mulyono, no Gibran 2024-2029. Bung Refli, apakah Habib apa ya? Ya, saudara sekalian, itu tadi sedikit ya update dari AA Game ya. AA Game sudah tahu siapa Fufu Fafa sesungguhnya dari berita-berita yang ada, walaupun pengetahuannya ya seperti saya juga. Tetapi ini kan suatu nasihat yang baik, karena saya mengatakan Anda rela kalau dipimpin oleh orang yang bermasalah ya, itu masalahnya ya. Kemudian Bang Refli, apakah Habib ya? Bukanlah, masa Habib saya ya. Kemudian Bang Refli, Habib Rizik turun nggak tanggal 14? I don't know exactly ya, mudah-mudahan turun. Oh enggak ding, dia di Madinah kalau nggak salah. Bang, kira-kira apa ada skema terburuk pembatalan pelantikan Wapres terkait Fufu Fafa sampai tanggal 20 besok? Saya tidak tahu ya. Yang kita sampaikan hanyalah sebuah argumentasi yuridis hukum bahwa Fufu Fafa sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden terpilih karena 3 hal. 1, melakukan perbuatan tercela. 2, ada masalah kejiwaan. Dan yang ketiga, barangkali ada problem dengan ijazah SMA-nya. Perkara kemudian itu disambut atau tidak disambut MPR, it is not my business atau it is not our business. Our business just to say, ya, to deliver, ya, to inform bahwa itulah masalah Fufu Fafa. Karena sekali lagi yang kita harus selamatkan this country ya, bukan kelompok atau golongan. Seperti saya katakan misalnya Prabowo Subianto, sesungguhnya saya tidak mau mengakuinya karena menang dengan cara curang bagi saya. Karena itulah sikap saya adalah ingin menjadi oposisi, berada di luar pemerintahan. Dan bagi saya mengharamkan untuk mengikuti orang yang menang dengan cara curang. Tetapi kalau banyak orang yang bergabung di sana dan baik-baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, dengan Prabowo Subianto dan tentu Gibran Rakabuming tidak perlu ikut kalau memang punya masalah. Tapi kalau misalnya Gibran mau di ma'ruf aminkan ya, disfungsionalkan ya berat juga akhirnya. Akhirnya memang jalannya pragmatis banget jadinya. Kita ingin presiden dan wakil presiden yang workable, bukan presiden dan wakil presiden yang pincang atau timpang ya. Walaupun saya tahu kalau dua-duanya hebat, akan susah juga nantinya, akan menjadi rivalitas, tetapi mudah-mudahan tidak demikian ya. Bang Era, mana lembaga yang paling bisa untuk mengeluarkan keputusan untuk memasukkan Gibran Wapres terpilih? Ya, Anda harus bedakan antara pembatalan pelantikan dan pemakzulan. Kalau pembatalan pelantikan, yaitu bolanya ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kalau yang Anda bicarakan adalah pemakzulan, maka prosesnya melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, DPR kembali, lalu baru MPR. Lebih lama ya. Apakah janji-janji Prabowo akan menepatinya seperti pidatonya menurut Anda, Pak Refli? Begini, kita ingin yang terbaik pastinya. Prabowo Subianto juga begitu. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah Prabowo juga manusia biasa, ya, yang menempuh jalan kompromi. Dia rekrut orang-orang bermasalah, orang-orang yang mungkin korup, ya, orang-orang yang selama ini justru memanfaatkan jabatannya untuk menumpuk resources. Mereka adalah pejuang, ya, pemburu jabatan dan uang. Pejuang itu pemburu jabatan dan uang. Nah, karena itu saya kok tidak yakin ya Prabowo Subianto misalnya diletakkan dalam pemberantasan korupsi, dia akan menyingkirkan orang-orang bermasalah itu. Kalau misalnya dia kebetulan dari partai politik, ya dipakai juga sama dia. Karena tadi dukungan partai politik dihargai ya. Jadi mungkin setelah 6 bulan, setelah 1 tahun ada reshuffle, tetapi saya tidak
tidak tahu apakah kemudian Prabowo akan betul-betul amanah atau tidak ya. Dari awal Mulyono itu belum jam tayang menjadi RI 1 karena dipaksakannya begini jadinya. Bagaimana nasib negara ini ke depan? Kemudian apalagi ya? Negara sebesar ini mau dipimpin anak semacam ini sungguh memprihatinkan, memalukan. Begitu rendahnya harkat dan martabat bangsa di mata negara-negara lain bila anak-anak ini jadi pemimpin. Ini saya agak heran juga kok. Buzzer banyak ini kayaknya. Menjelang akhir-akhir pemerintahan ini kayaknya mulai disebar lagi nih uang nih kayaknya ya. Paling tidak seminggu terakhir ini kelihatannya. Karena tadi baik bapak maupun anaknya khawatir ya. Tidak jadi dilantik dan kemudian diburu-buru oleh rakyat Indonesia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama 10 tahun memerintah ya. Selama gempuran tahun politik ini jadi nambah idola di dunia politik Pak Refli dan Uda Ferry Amsari. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam dari Emma muda. Oh, dari emak-emak muda ya. Ya mudah-mudahan melahirkan anak yang bermanfaat, pandai ya bagi bangsa dan negara ya. Kemudian Prabowo juga mencaci maki Pak Anies. Sekarang dibalas tunai sama wakilnya sendiri. Sakitnya tuh di sini ya. Tidak ada kata lain, Gibran mundur. Bang Refli, kalau banyak buzzer berarti Bang Refli itu target utama, bukan siapa-siapa. Selamat perjuangkan politik sehat. Wah kakak, insya Allah amin ya rabbal alamin. Tolong tokoh-tokoh tanggal 20 Oktober bersatu tuntut Jokowi dan keluarga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bung Abdul Malik apa? Ya saudara sekalian, itu saja yang bisa saya share ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tak ada akar rotan pun jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.